Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Amelia dan teman saya Livia Putri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik: yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. 4. Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menurut sifatnya. 1. Biaya bahan penolong. Kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. 5. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kedua, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 1. Biaya overhead pabrik tetap. Kedua, biaya overhead pabrik variabel. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel. 3. Menurut hubungannya dengan departemen. 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen. 2. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. 1. Apabila BOP yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan akan berfluktuasi karena 1. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. 2. Perubahan tingkat efisiensi produksi. 3. Adanya BOP yang terjadi secara sporadik, menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. 4. Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. 2. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik: menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, menghitung tarif biaya overhead pabrik. 3. Menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Kapasitas teoritis, kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif BOP yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode field costing, di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif BOP tetap. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari cara berikut.
Pertama, metode alokasi langsung. BOP Departemen Pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Pembantu hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Tidak ada Departemen Pembantu yang memakai jasa Departemen Pembantu yang lain. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu tidak hanya dipakai oleh Departemen Produksi saja, tetapi digunakan pula oleh Departemen Pembantu yang lain. Contoh, Departemen Pembangkit Listrik memberikan jasa berupa listrik kepada Departemen Bengkel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.